Hmm, sudah on ternyata. Assalamualaikum Sobat Ria. Wih, kembali lagi nih sama aku Rika di channel YouTube Ria Syukuri. Hari ini aku kembali lagi dengan tips untuk kalian. Tips ini adalah tips move on. Siapa nih yang sampai detik ini belum move on? Supaya lebih bersemangat lagi nih, jangan lupa dong like, subscribe, dan komen ya. Jangan lupa share juga nih, siapa tahu teman-teman kalian di luar sana tuh banyak yang masih butuh dukungan move on nih. Jadi share ke teman-teman kalian ya, siapa tahu video ini juga bermanfaat untuk kita semua. So, jangan kemana-mana, kita lihat tips-tips yang berikut ini. Oke, kita langsung aja masuk ke tipsnya ya. Tips yang pertama, kalau kita lagi terkena masalah nih, entah itu masalah percintaan atau masalah rumah tangga, keluarga, masalah apapun itu, yang pertama adalah dekatkan diri sama Sang Pencipta. Kita hidup di dunia ini itu semuanya sudah diatur, jadi nggak sakar PDW. Ya memang kita hidup untuk diri kita sendiri, tapi semua sudah ada aturannya. Kita memperbanyak nih ibadah karena apa? Karena Sang Pencipta lah yang maha segalanya. Sang Pencipta itu yang bisa membolak-balikkan hati. Sang Pencipta itu maha cinta, maha berkehendak, pokoknya maha agung. Apapun yang sedang kalian rasakan, sedang kalian pikirkan, itu kalian tumpahkan semua sama Sang Pencipta. Karena apa? Ya memang kemana lagi kita harus meminta pertolongan kalau nggak kepadanya gitu, karena dia maha penolong yang sempurna. Misalnya percintaan nih, kalian suka sama si A, si A nya ternyata nggak suka sama kalian, ya kalian berdoa, banyak-banyak berdoa, mendekatkan diri sama Sang Pencipta, berdoa supaya kalau memang si Do itu jodoh kamu, biar didekatkan lah. Sang Pencipta itu malah membolak-balikkan hati, yang nggak mungkin jadi mungkin dan yang mungkin jadi nggak mungkin. Kalian harus percaya itu. Tips yang kedua, kalau kita terkena masalah itu, silahkan mengekspresikannya. Sekali mau nangis silahkan, kalau kalian mau gulung-gulung ya, gulung-gulung, mau jambak-jambak rambut, mau panci itu mau kalian buang, silahkan lah, pokoknya ekspresikan itu, tapi jangan lama-lama. Jadi kalian ekspresikan itu kurang lebih ya maksimal 3 hari lah. Kalian boleh nangis meraung-raung, kalian boleh meratapinya, tapi ingat jangan lama-lama, karena itu tidak baik. Maksimal mungkin 3 harian lah kalian bisa meraung-raung. Tapi setelah itu kita masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga adalah belajar memaafkan dan mengikhlaskan apa yang sudah terjadi, menerima gitu. Jadi misalnya kalian putus nih, ya udah maafkan dan berpikir positif, mungkin dia bukan jodohmu. Kalau kalian lagi kena masalah nih rumah tangga, maafkan orang yang menyakitimu, berdamailah dengan hatimu sendiri. Kalau kalian sudah mengikhlaskan, sudah bisa menerima, karena gini loh, kita tuh tidak bisa melihat sudut pandang dari sudut pandang orang aja. Orang bisa berbicara seperti itu, orang bisa mencela kita seperti itu. Kita juga harus bercermin, apakah iya aku seperti ini. Jadi introspeksi diri juga, jangan selalu kenapa orang itu menyalahkan aku, kenapa ya. Kamu introspeksi, bercermin lah. Apa mungkin iya ada yang salah sama aku harus memperbaikinya. Jadi tidak selalu menyalahkan orang yang mencacimu gitu, tidak menyalahkan orang yang memutuskan hubungan percintaannya dengan kamu. Mungkin kamu ada yang tidak baik, ada yang pada dirimu. Jangan merasa benar aja, jadi jangan merasa kalian itu belum sempurna. Itulah, semua gak ada yang sempurna kok, manusia ini semua punya kesalahan. Jadi kalau ada masalah itu jangan dari sudut pandangnya kamu aja. Jadi orang bisa bicara seperti ini tuh karena apa, orang bisa melakukan itu tuh, aku mungkin ada yang salah, aku seperti apa gitu. Jadi nanti kita akhirnya bisa menemukan tuh, kita bisa mengikhlaskan dan menerima apa yang sudah terjadi. Seperti itu guys. Kita masuk ke langkah keempat. Langkah keempat adalah kalau kita sudah
berdamai nih sama masalah kita. Kita bisa menyelesaikannya sedikit demi sedikit. Misalnya kalau ada masalah keluarga gitu ya, semua kalau kita berbicara dengan keadaan emosi itu sepertinya kurang efektif ya. Soalnya kan kalau emosi itu apapun ucapan itu bisa keluar, apalagi ucapan terburuk itu bisa keluar, kemudian tindakan terburuk juga bisa aja terjadi. Jadi sebisa mungkin redam amarah kalian dulu, redam amarah kalian, kemudian selesaikan masalah. Kalau misalnya percintaan, jangan gitu juga. Ingat, aku cuma pesan satu, tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Masalah ada, ya ada jalan keluarnya. Tinggal kita gimana menyikapinya masalah itu. Kalau kita menyikapinya dengan bijak, sabar, aku yakin masalah itu pasti ketemu solusinya. Pasti ketemu, aku yakin. Karena ya aku bisa bicara seperti ini karena aku juga punya pengalaman seperti itu. Namanya manusia kan pasti semua punya masalah ya, pernah punya masa lalu. Setelah masalah itu kita selesaikan dan ketemu jalan keluarnya, kemudian kita masuk ke langkah kelima nih. Langkah kelima adalah ambil hikmahnya. Dari masalah itu kita ambil hikmahnya. Gak ada kok masalah yang berlarut-larut, itu gak ada. Pepatah bilang badai itu pasti berlalu. Kita ambil hikmahnya nih. Kalau sudah kita selesai masalah, misalnya ternyata setelah aku diputusin, aku bisa semakin mendekatkan diri sama Sang Pencipta. Diambil hikmahnya. Ternyata dia memang bukan yang terbaik buat aku, makanya aku dikasih jalan diputusin. Nah, semuanya itu sebenarnya sudah gini loh, Sang Pencipta itu sudah mengetahui apa yang terbaik bagimu dan apa yang memang benar-benar kamu butuhkan. Karena apa yang kamu inginkan itu belum tentu itu yang terbaik buat kamu. Kamu menginginkan si cowok A, tapi Sang Pencipta berkata lain, dia tidak baik bagimu. Yang baik bagimu itu adalah cowok B. Seperti itulah. Untuk lain kali mungkin aku akan membahas tentang lebih ke percintaan ya, seperti itu. Karena ya aku juga punya pengalaman nih tentang percintaan, makanya aku juga bisa bercerita seperti ini. Aku pernah dengar pepatah, orang hebat adalah orang yang berani hidup. Mungkin kalian juga pernah dengar ya. Karena memang hidup itu harus kita jalani. Kita jangan menyerah dengan masalah yang sedang mendatangi kita gitu. Anggap itu sebuah ujian untuk kita menjadi lebih baik lagi. Karena nggak ada yang tahu ya, sekarang kita patah hati, sekarang kita merana, sekarang kita seperti yang paling menderita sendiri, seperti masalah kita tuh paling gede-gedenya sendiri. Nggak ada yang tahu kalau minggu depan atau bulan depan kita itu bahagia, karena sesudah hujan, sudah badai itu pasti ada kelang. Oke Sobat Kria, jadi itu tips yang bisa aku sampaikan. Semoga tidak ada lagi yang bergalau larut-larutan ya, harus move on nih. Masalah apapun yang kalian hadapi, entah itu percintaan, entah itu masalah keluarga, yakin bahwa Sang Pencipta itu selalu membantu kita. Yakin banget kalau badai itu pasti berlalu. Yakin banget kalau habis badai itu ada pelangi. Nah, untuk setelah masalah itu berlalu, ya jadikan masalah itu sebagai spion untuk kehidupan kita di selanjutnya ini, dan jangan pernah melakukan kesalahan untuk yang kedua kalinya, karena melakukan kesalahan yang kedua kalinya itu namanya kebodohan. Jadi kalian jangan patah hati lagi ya, terutama yang sedang galau-galau nih. Kalau diputusin ya udah cari lagi, kan gitu, gampang kan. Aku juga pernah kok galau diputusin. Kita bahaslah nanti di segmen percintaan ya. Nah, untuk kali ini aku membahas tentang move on. Terima kasih banyak nih untuk kalian yang selalu on terus nih melihat tips-tips move on dari aku. Oke Sobat Kria, itu adalah 5 tips dari aku. Semoga tips itu bisa membantu kalian yang sedang lagi galau, dan untuk yang lagi berjuang move on ya, aku yakin kok kalian bisa. Terima kasih sudah menonton channel YouTube aku, dan jangan lupa share juga loh. Siapa tahu nih teman-teman kalian nih banyak yang belum move on, supaya bisa lebih pencerahan dan bisa melewati
segeralah. Lain kali ini kalian mau tips apa nih dari aku? Siapa tahu aku bisa berbagi buat kalian. Silahkan komen di bawah ya. Gue bukan psikolog sih, cuma bisa memberikan sedikit dari membagikan sedikit pengalaman yang pernah aku alami buat kalian. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.